Ngopi dulu. Semangat pagi Indonesia. Refleksi sang kakek pagi ini. Kita bicara tentang adanya surat dari beberapa gubernur ke presiden tentang penolakan undang-undang cipta kerja. Mungkin kalau dalam refleksi kita yang lain kita bicara soal demo penolakan, tetapi ini aneh. Ketika ada gubernur yang menjadi perpanjangan tangan dari para pendemo yang memberikan aspirasi, seolah-olah dia penyambung aspirasi yang unjuk rasa yang diterimanya di daerahnya, lalu membuat surat penolakan menyampaikan aspirasi dari para buruh, para mahasiswa yang melakukan demo. Kenapa ini harus kita bahas? Dalam undang-undang pemerintahan daerah kita, bahwa gubernur itu adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah. Jadi dua jabatannya. Ada dia sebagai kepala daerah, KDH, tapi dia juga adalah kepala wilayah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Lalu apa yang aneh dari surat ini? Ini melawan logika pemerintahan dan politik negara. Kenapa? Dia seharusnya adalah juru bicara pemerintah yang menjelaskan segala kebijakan dari pemerintah pusat, segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah dengan DPR kepada masyarakat di daerahnya. Bukan dia lalu menjadi juru bicara, penyambung aspirasi dari masyarakat lalu menyampaikannya kepada pemerintah pusat sebagai yang seharusnya diwakilinya di daerahnya. Ini yang terbalik. Jadi bukan soal salah tidak salah lagi, tapi memang fungsinya sudah berubah. Kalau dia menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada presiden. Sebab dulu, sebelum pilkada langsung, gubernur itu diangkat langsung oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Bupati itu dipilih oleh DPRD. Lalu meningkat, gubernur juga dipilih DPRD tingkat 1. Sekarang dengan pilkada langsung dipilih rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat. Bukan berarti gubernur tidak menjadi bagian dari pemerintah Indonesia atau pemerintah pusat. Fungsinya tetap dua hal tadi, kepala wilayah dan kepala daerah. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, seharusnya gubernur itu menenangkan yang demo, menjelaskan penolakan itu dan apa yang ditolak. Apakah gubernur lalu merasa, wah saya tidak ikut menyusun undang-undang cipta kerja. Oh itu tidak boleh. Sebagai bagian dari pemerintah, maka dia harus dalam tanda petik dianggap tahu. Kenapa? Masyarakat sendiri terhadap peraturan, kalau peraturan atau undang-undang ini sudah diundangkan dalam lembaran negara, dalam tanda petik masyarakat seluruhnya dianggap tahu. Apalagi gubernur, sebagai bagian dari pemerintahan itu. Oleh karena itu, wahai para gubernur yang sudah sempat mengirim surat, tolong dibaca lagi undang-undang pemerintahan daerah kita. Tolong dipahami sistem pemerintahan presidensil kita. Apakah tindakan ini benar secara hukum? Benar secara logika pemerintahan? Bukan hanya sekedar itu. Tapi tanggung jawab Anda sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah provinsi yang Anda pimpin, itu harusnya memikul segala tugas itu dan bukan sebaliknya, seolah-olah membalikkan ke pemerintah pusat dengan menyampaikan, dengan ini kami menyampaikan aspirasi penolakan dari masyarakat yang ada. Bukan itu tugas dari gubernur. Kalau DPRD yang melakukan itu, dalam tanda petik masih bisa kita mengerti. Karena biasa adalah DPRD sebagai perwakilan rakyat, bukan gubernur. Gubernur adalah bagian dari pemerintahan itu. Oleh karena itu, mencermati beberapa surat dari gubernur dari beberapa daerah ini, begitu dapatkan suratnya, lalu dikumpulkan oleh Presiden Jokowi, menjelaskan posisi dan fungsi dari gubernur. Para sahabat sang kakek, jangan kita bangga kalau gubernur kita seolah-olah menampung aspirasi lalu menyampaikan, tetapi sebetulnya itu adalah
pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan kita tentang pemerintahan daerah. Oleh karena itu kita berharap dengan pemanggilan Presiden terhadap para gubernur dan menjelaskan prinsip pemerintahan dan posisi gubernur dalam pemerintahan, kita berharap kelak bahwa banyak gubernur kita tidak hanya sekedar mengikuti supaya senang di sana, senang di sini, atau rangkul di sana, rangkul di sini, supaya disenangi. Bukan itu persoalannya. Ini bukan soal senang tidak senang, bukan soal rangkul sana, rangkul sini, tapi ini menyangkut prinsip yang harus kita tegakkan dalam menyelenggarakan pemerintahan kita. Karena kita punya sistem pemerintahan, sistem presidensial di mana kepala daerah itu seharusnya bagian integral dari pemerintah pusat. Kenapa? Dalam Undang-Undang Dasar 45 kita atau konstitusi kita, kita dikenal negara kesatuan, bukan negara federal atau federasi. Jadi kepala daerah, gubernur itu bukan negara serikat. Karena kita dulu menolak, para founding fathers kita menolak federasi. Karena sempat kita dulu setahun, dalam tahun 1949 sampai 50, kita menjadi negara serikat. Yang berlaku waktu itu adalah konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, atau Undang-Undang Dasar RIS. Dan itu hanya setahun berlaku karena kita tidak cocok. Karena faktor desintegrasi akan terjadi kalau kita menjadi negara-negara bagian atau negara serikat seperti di Amerika Serikat sana. Oleh karena itu pilihan bangsa ini, pilihan founding fathers bahwa kita adalah negara kesatuan, itu berarti gubernur itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Bahwa provinsi itu adalah bagian integral yang tidak boleh dipisahkan dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita bukan RIS, Republik Indonesia Serikat, tapi kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks NKRI, maka gubernur dan bupati itu adalah bagian dari pemerintah pusat. Apalagi gubernur yang merupakan perwakilan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan ini juga harus dipahami para gubernur kita. Jangan hanya mau dilalukan, disanjung, tapi melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah dan kepala wilayah. Begitu kira-kira para sahabat sang kakek, kita harus kritis, kita harus memahami, jangan asal sedang, karena kita terbuai, gubernur kita menyambung aspirasi kita, padahal seharusnya itu melawan logika hukum pemerintahan kita. Demikian, wahai para gubernur, sadarlah akan fungsi dan tugasnya, lakukanlah itu dengan baik, mengayomi masyarakat, tapi Anda adalah tetap perwakilan atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bahwa kita adalah negara kesatuan yang tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Karena itu pilihan dari founding fathers kita yang sudah kita hargai, kita hormati, dan mari tegakkan konstitusi, hormati segala posisi yang diatur oleh konstitusi itu. Demikian para sahabat sang kakek, refleksi sang kakek pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam refleksi sang kakek berikut dengan topik yang tentu lebih hangat dan lebih update. Terima kasih. Ngopi dulu.